Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ananda sekalian, santriwan dan santriwati kelas 9. Hari ini kita memasuki pelajaran yaitu fikih yang insyaallah akan kita bahas beberapa permasalahan atau beberapa materi ke depannya. Kita lihat mungkin di hadapan layar laptop maupun HP Ananda sekalian, tampak judul yaitu penyembelihan menurut syariat Islam. Ini tema atau materi pertama yang insya Allah akan kita bahas selanjutnya. Kita akan bahas bagaimana itu penyembelihan, kemudian bagaimana tata caranya, apa saja syarat dan rukun yang ada dalam penyembelihan ini. Maka ini insya Allah akan kita bahas bersama-sama. Maka untuk itu silakan Anda lihat, Anda perhatikan menjelang materi ini akan kita jelaskan. Oke, baik, kita masuk kepada hal selanjutnya. Tadi yaitu penyembelihan dalam menurut syariat Islam. Pertama yaitu ada rukun dalam penyembelihan itu. Ketika kita akan menyembelih hewan, maka ada rukun yang wajib harus ada ketika penyembelihan dilaksanakan. Yang wajib harus ada itu, kalau hilang salah satunya tidak terjadi penyembelihan ini. Mana yang pertama rukunnya, yaitu orang yang menyembelih hewan atau penyembelih. Harus ada nih orangnya nih. Kemudian yang kedua, hewan yang akan disembelih. Hewannya harus ada yang akan disembelih. Oh, ini dua. Ini dua nih. Yang ketiga, alat untuk menyembelih. Harus ada tiga-tiganya nih. Orangnya ada, hewannya ada, tapi alatnya nggak ada. Jadi tidak disembelih, nggak jadi. Kemudian ada orangnya, kemudian alatnya ada, hewannya nggak ada, jadi nggak bisa juga disembelih. Gini, tiga-tiganya harus ada. Itulah yang dikatakan rukun, berkaitan ketiga-tiganya. Oke. Nanda sekalian, ini kita bisa melihat nih, di sini ada foto. Ini salah satu foto ketika akan bersiap-siap menyembelih hewan kurban. Ini ada orangnya kan, ada hewannya, kemudian ada alatnya yang untuk menyembelih. Oke, kita lanjut. Kemudian ada di situ syarat orang yang akan menyembelih hewan. Orangnya seperti apa? Orangnya ini apakah orang yang gila atau orang yang baik atau orang yang seperti apa? Memiliki keilmuan yang bagus atau bagaimananya? Di sini dalam Islam telah diatur orang-orang yang boleh untuk menyembelih hewan itu. Satu, yang pertama, orang tersebut harus beragama Islam. Sudah pasti orangnya harus agama Islam nih yang pertama. Tidak boleh Kristen, tidak boleh. Kalau menurut syariat Islam, ketika dia menyembelih tidak boleh Kristen atau Hindu, Buddha dan sebagainya, tidak boleh. Kemudian yang kedua, berakal sehat, tidak gila dia. Jadi orang gila tidak boleh. Ya, karena orang gila itu tidak waras. Kalau orang gila menyembelih, maka dia tidak akan membaca bismillah, tidak akan sesuai dengan syarat-syarat ketentuan telah ditetapkan. Ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Mampu dan bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Orangnya sudah berakal, sudah mengenal syariat, sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk sama dia, sudah tahu nih. Ini yang dikatakan dengan mumayyiz. Oke, selanjutnya setelah tadi syarat orang, sekarang ada syarat hewannya. Syarat orangnya itu seperti apa? Kita sudah memahami, tidak ada 3. Kemudian syarat hewan yang akan disembelih itu harus bagaimana menurut agama Islam. Oke, yang pertama di sini syaratnya itu binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal untuk dimakan dagingnya. Oke, binatang yang halal menurut Islam itu banyak sekali. Banyak binatang yang halal, boleh ayam. Ini menurut saya ini kambing, sapi, kerbau, kemudian domba, kemudian apa lagi, hal-hal yang di hewan-hewan itu yang menurut Islam halal boleh disembelih. Ini boleh ketentuannya. Ini harus syaratnya itu halal dulu lah. Syaratnya itu halal biar tidak kebingungan kita dalam menentukan apanya. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua yaitu binatang tersebut juga harus dalam keadaan hidup dan sehat. Jangan yang sudah mati kita sembelih, itu bukan penyembelihan namanya itu makan bangkai nanti ya kan. Ini harus hidup, nampak amal kita nih. Ini ayamnya nih hidup nih, bisa disembelih. Ini ayam kambingnya hidup nih, bukan kambing yang sakit nanti. Karena dia udah mati ini kambing, dia sayang dibuang, kita sembelih. Enggak bukan seperti itu.
Selanjutnya yaitu syarat-syarat alat untuk menyembelih hewan. Nah, tuh syarat-syarat alatnya, ini alatnya seperti apa sih? Ya, untuk menyembelih hewan tuh harus punya syaratnya seperti apa ini nih maksudnya. Nah, kita lihat di sini syaratnya mungkin pakai pisau, mungkin pakai pisau yang panjang juga kan. Biasanya kita melihat kalau untuk menyembelih sapi itu butuh parang yang panjang gitu kan. Atau pedang atau apalah namanya, boleh enggak nih? Nah, kita lihat di sini. Yaitu yang pertama syarat alatnya itu, pisaunya itu kalau kita punya pisau untuk menyembelih, alatnya itu harus tajam dulu, jangan yang tumpul. Kalau yang tumpul itu nanti akan menyiksa binatang. Maka yang tajam itu sekali tebas, kita tebas itu ininya, nah, langsung putus kan gitu. Oke, yang kedua terbuat dari besi, baja atau batu. Nah, terbuat dari besi, mungkin besinya besi yang panjang itu kan, dibuat sama orang buat jadi pisau. Nah, ini boleh ya. Nah, kemudian baja, kemudian batu, mungkin ada batu yang bisa dibuat untuk menjadi hal yang lebih tajam, bukan batunya itu dilemparin ke binatang terus mati, bukan gitu maksudnya, yang bisa menyembelih lehernya binatang tadi gitu. Tuh. Kemudian yang ketiga gitu, tidak terbentuk dari kuku, tulang atau gigi. Ya, enggak boleh nih ya. Misalnya ada dari kuku nih, tulang, bisa dibuat nih tulang nih ke pisau, jangan, itu enggak boleh ya. Nah, oke, mungkin itu dulu untuk pertemuan kali ini ya. Tugas-tugas yang nanti akan diberikan kepada anak-anak sekalian, nanti Ustadz buatkan tugasnya. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Insya Allah kita bertemu dalam materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini tugas yang Ustadz beri. Silakan buat pengalaman Ananda menyaksikan atau melihat penyembelihan di sekitar kita. Tempatnya di mana, kemudian apa yang disembeli, kemudian siapa yang menyembeli, kemudian dalam rangka apa dia menyembeli, kurban kah, akikah kah, atau untuk makan dia sendiri, atau bagaimana. Tolong Ananda tulis pengalaman Anda itu dan dikumpulkan nanti. Oke, terima kasih.